Jemaah maghrib hamba Allah yang mulia, barangkali penting untuk kita bahas malam ini tentang kepedulian. Bahwa seorang mukmin itu di antara karakternya adalah peduli pada saudaranya. Dia tidak bisa tenang walau dia dalam segala kemelimpahan, manakala ia melihat saudaranya dalam kesusahan. Dan itu otomatis saja, tidak ada kepentingan, tapi memang otomatis dari dalam. Enggak tega melihat orang susah. Dan itu karakter utama dari Rasulullah SAW. Ketika Allah tegaskan dalam surat At-Taubah 137, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari jenis kalian, dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma anittum. Pertama, karakternya adalah enggak tega melihat kalian susah. Rasulullah di sini dimaksudkan Nabi Muhammad. Harisun alaikum. Karakter kedua yang ada di kepalanya adalah, yang menjadi obsesinya adalah memberikan apa yang terbaik. Kebaikan apa lagi yang bisa ia berikan? Itu namanya harisun alaikum. Memang mimpinya, obsesinya memberikan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Yang ketiga, dengan orang beriman itu penyayang, paibo. Nah, itulah karakter Rasulullah. Nah, karena Rasulnya begitu, ya umatnya juga begitu. Sejatinya pencinta Rasulullah, pecinta sunnah, memang harus punya karakter ini. Enggak tega lihat saudara seiman susah. Nah, inilah alasan dan jawaban kenapa setiap ada persoalan di negara muslim manapun, muslim yang ada di negara-negara itu akan bereaksi. Tragedi kemanusiaan di Burma, di Rohingya, itu membuat semua mukmin bersuara. Tragedi di Suriah, tragedi di India, semuanya bersuara. Kenapa? Emang begitu orang beriman. Dia peduli, walaupun dia nggak kenal, entah dan tidak pernah ketemu, entah di mana-mana tinggalnya, yang penting dia tahu ada Muslim di Burma. Tapi ketika dia tahu saudaranya teraniaya, dia bereaksi spontan itu, dan itu namanya iman. Kok langsung bereaksi dan spontan? Buah dari persaudaraan se-Islam. Kalau kajian kita dulu silaturahmi, itu persaudaraan sedarah. Kita sudah bahas bagaimana yang dimaksud silaturahmi itu, ya menjalin hubungan dengan yang sedarah, kekerabatan, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, itu silaturahmi namanya. Tapi kalau dia tidak ada hubungan darah, jauh tinggalnya semacam, hubungan apakah yang mengikat? Hubungan ukhuwah, bukan silaturahmi, ukhuwah namanya. Nabi memberi sebuah permisalan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Orang-orang beriman itu dalam hal kasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi, masalal jasad seperti satu tubuh. Zashtaka minhu udhun, jika ada satu tubuh saja yang sedang mengeluh, menderita, tada'ala sairul jasad, maka semua tubuh, anggota tubuh yang itu bereaksi. Apa reaksinya? Enggak enak, mata enggak bisa tidur,
dan demam, mendingin. Jadi wajar jika yang tersakiti adalah Palestina, yang bereaksi juga saudara-saudara yang lain. Kenapa? Itulah iman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangankan seiman, sesama muslim, berbeda agama pun, tapi ada kesamaan dalam beberapa sisi, itu mukmin bereaksi. Dan ini bahkan terjadi di zaman Rasulullah. Ini kita lihat ya, dalam surat Ar-Rum. Jadi kalau kita baca surat Ar-Rum, di zaman Rasulullah pernah kaum muslim bereaksi. Ketika itu terjadi perperangan antara dua negara adik kuasa, imperium besar, Romawi dan Persia. Romawi bukan muslim, Persia juga bukan muslim. Persia itu Iran sekarang ya. Ketika itu Persia itu kafir, tidak menyembah Allah, mereka menyembah api. Kalau Romawi Kristen, musyrik. Tetapi ada kesamaannya dengan umat Islam, mereka menyembah Allah. Mereka juga punya Allah. Jadi walaupun mereka Allah itu ditambah plusnya dengan Tuhan anak dan segala macam, tetapi ada kesamaan. Mereka juga percaya Allah adalah Tuhan, sama dengan kita. Berarti dia enggak Islam ya, akidahnya jelas sesat. Mereka dikatakan Ahlul Kitab, atau kadang mengatakan laqad kafara allazina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari tiga. Tapi dibanding Persia ada kesamaan. Apa itu? Sama-sama percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, mari kita lihat reaksinya ya, reaksinya dalam surat Ar-Rum itu. Ketika terjadi pertempuran, diabadikan dalam surah Ar-Rum ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum, telah kalah bangsa Romawi. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayribu, nanti suatu saat Romawi akan balik memimpin peperangan, memenangkan peperangan. Hanya dalam hitung fi bid'i sinin, hanya dalam hitung beberapa tahun saja. Lillahil amru min qablu wa min ba'du, karena memang urusan itu di tangan Allah, baik sebelumnya atau sesudahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika peristiwa kemenangan Romawi itu terjadi, orang beriman bergembira. Jadi Bapak Ibu, ketika Romawi kalah, Nabi dan para sahabat bersedih. Jadi kalau istilahnya, kalau ketika terjadi dua pertarungan, tim bola punya Arab Saudi, tim bola Brazil, nggak ada Indonesia, tapi secara psikologis kita dukung Arab Saudi. Kenapa? Mereka Muslim, adalah kayak gitu. Nah ini kenapa mendukung Romawi? Karena sama-sama percaya pada Allah. Walaupun Romawi bukan Islam, Kristen. Dan Nabi beserta para sahabat bersedih ketika mendengar berita bahwa Romawi kalah dalam peperangan melawan Persia. Tapi Allah hibur, tenang kata Allah. Hanya dalam hitungan kurang dari 10 tahun Romawi akan menang, balik memenangkan pertempuran. Ketika mendengar peristiwa itu, kaum muslimin gembira. Catat Bapak Ibu, gembiranya kaum muslimin, Nabi dan para sahabat ketika mendengar Romawi itu bukan Muslim, Kristen, tapi sama-sama percaya pada Allah, diabadikan dalam surat Ar-Rum. Apa pesannya? Apalagi jika dia sama-sama Islam, cuma beda ormasnya, beda manhajnya, tapi Tuhannya Allah, Nabinya Rasulullah Muhammad, kitabnya Al-Quran, banyak persamaannya, cuma beda organisasi saja, beda partai saja, beda ormas saja, atau beda manhaj saja. Kita harusnya lebih layak untuk gembira. Kaum muslimin di zaman Rasulullah dan kaum muslimin gembira ketika Romawi menang, bersedih ketika Romawi kalah.
padahal Romawi bukan Islam. Cuma ada persamaannya, sama-sama percaya Allah. Apalagi jika dia adalah Islam. Palestina itu Islam. Semua orang mengakui dia Islam. Apalagi Gaza. Nabinya jelas, kitab sucinya jelas. Ahlus Sunnah disepakati itu. Maka tidak boleh ada mukmin atau yang mengaku muslim ketika mendengar peristiwa bagaimana Palestina dibombardir, bagaimana Gaza diluluhlantakkan, tidak merah mukanya karena marah, tidak geram dia mendengar peristiwa itu, dikhawatirkan keimanannya bermasalah. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli, enggak mau tahu dengan masalah saudaranya sesama muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Berarti tidak dianggap. Berarti kalau enggak peduli, kalau enggak simpati, berarti dia bukan orang Islam. Itulah kira-kira. Dalam hadis lain dari Abu Daud, Rasulullah menyatakan, "Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdi wa yuntahku fihi min hurmati illa nasarahu Allah fi mautinin yuhibbu fi nusratahu." Tidaklah seorang mukmin menolong saudaranya yang dicederai kehormatannya, dihina harga dirinya, lalu ada yang menolong, illa nasarahullahu, melainkan Allah akan tolong juga ia nanti ketika mengalami hal yang sama. Sebaliknya, tidak seorang mukmin pun membiarkan saudaranya terhina, yuntakasu fi min irdi, dia hormat, dicederai kehormatannya, dinodai harga dirinya, lalu muslim diam saja melihat mukmin terhina, illa khazalallahu, Allah akan biarkan dia juga terhina ketika nanti peristiwa yang sama terjadi pada dirinya. Jadi jamaah Allah muliakan, memang tidak ada pilihan. Ketika saudara mengalami masalah, kita mesti bereaksi, karena itu tanda iman. Lalu ada yang berkata begini, Ustaz kan salah Palestina juga sih. Maksudnya, kenapa enggak berdamai saja? Kenapa tidak menyerah saja? Yang lebih parah lagi, kenapa tidak hijrah saja? Jemaah, kita juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika bangsa Indonesia dijajah, ada juga arahan-arahan itu, damai sajalah, akur-akur sajalah dengan penjajah. Nanti juga akan dikasih jatah perlindungan dan segala macam. Kalau propaganda ini diterima oleh para pejuang, sampai hari ini kita tidak akan merdeka. Tapi para pejuang kita punya prinsip, cerita menyerah enggak ada, cerita damai enggak ada, yang adalah merdeka atau mati. Di prinsip merdeka atau mati ini juga yang dipakai oleh saudara kita muslim di Palestina. Sebenarnya jamaah, orang Palestina itu sudah ditawarkan, kalau mereka mau mengalah, mereka boleh pindah. Mau pindah kemana? Mau pindah ke Eropa, mau pindah ke Amerika. Dikasih dana, dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan. Kalau mereka mau pindah, asal mereka mau pindah. Kalau orang Gaza itu mau, Bapak Ibu, mereka bisa hidup enak. Karena rata-rata mereka hafiz Quran, mereka hafal Quran, suaranya bagus, dan kebanyakan mereka itu doktor di bidang teknik, di bidang ini. Kalau mereka mencari kehidupan ke Eropa, ke Amerika, atau kemana-mana, minimal jadi imam saja, mereka akan sejahtera. Tapi mereka tidak memilih itu. Kenapa? Apa jawaban mereka? Kalau kami meninggalkan Palestina,
siapa yang akan menjaga Al-Aqsa. Jadi mimpi Israel itu Bapak Ibu, Al-Aqsa ini akan dihancurkan, lalu di sana akan dibangun kembali kuil Sulaiman. Jadi mereka punya keyakinan tempel Sulaiman, tempel itu atau kuil Nabi Sulaiman itu dulu ada dan pernah berdiri di mana Masjid Al-Aqsa ini berdiri. Ini klaim mereka. Jadi orang Yahudi itu begitu ingin bagaimana caranya kaum muslim pergi dari Palestina, meninggalkan Al-Aqsa, itu akan mereka ratakan dan mereka akan bangun kembali kejayaan masa lalu dengan mendirikan kuil Sulaiman. Satu-satunya penghalang mereka adalah bangsa Palestina, wabil khusus penduduk Gaza, wabil khusus Hamas. Kalau mereka mau enak, mereka bisa saja. Kalau mereka mau pindah, mereka bisa makmur dan sejahtera. Tapi apa kata mereka, kalau kami pergi, siapa yang akan menjaga wakaf umat Islam ini? Palestina negeri para nabi. Walaupun akibatnya sejak 1948, semenjak mereka dijajah sampai hari ini, entah sudah berapa banyak keluarga mereka, saudara mereka, bangsa mereka dibunuh oleh Israel. Anak-anaknya, bayi-bayinya, orang tua. Sekarang kan media sudah terbuka. Lihat saja di Facebook, lihat saja di Instagram. Bagaimana kekejaman bangsa Yahudi. Enggak peduli bayi-bayi, lihat. Bahkan yang terbaru itu rumah sakit. Bangsa-bangsa yang sepakat rumah sakit tempat yang enggak boleh diserang. Rumah sakit dirudal dan meninggallah 500 orang setidak-tidaknya, para dokter, para perawat dan pasien. Sebelumnya satu mobil truk penuh berisi pengungsi juga dirudal, hancur beserta isinya. Ketika Hamas menyerang Israel sebelumnya, meninggal sekitar 700 orang, yang dibunuh adalah laki-laki dewasa. Semua berteriak, Hamas teroris, Hamas ekstremis, Hamas fundamentalis. Tapi ketika penduduk Gaza dibunuh tanpa peduli wanita, anak-anak, bayi-bayi, orang tua, rumah sakit, pengungsi, gak banyak yang berteriak. Jadi memang begitu. Lalu pertanyaannya adalah berarti malang dong nasib bangsa Palestina, Ustaz. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita yang dulu mengatakan sungguh malang nasib bangsa Palestina, sungguh sedih penderitaan mereka. Tunggu dulu, kita lihat sisi lain. Dalam kacamata orang beriman, dalam kacamata agama kita, bangsa Palestina itu tidak 100% bisa dikatakan malang. Justru di sisi lain atau sudut pandang lain, mereka beruntung. Kenapa beruntung, Ustaz? Tidakkah yang menjadi mimpi semua umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, mati syahid? Setiap hari mereka meninggal itu syahid, meninggal di peperangan. Dan satu orang syahid berdasarkan hadis Rasulullah bisa memberi syafaat 70 orang keluarganya. Maka kita juga lihat fenomena ketika ada yang gugur satu keluarganya masih hidup justru berpelukan gembira. Mereka mendapatkan anugerah. Kenapa? Ada keluarga kita yang syahid, yang berarti 70 keluarganya akan dapat syafaat. Ada seorang istri tidak menangis dia ketika tahu suaminya juga dirudal. Kenapa? Yang dia bayangkan adalah syahid. Jadi kenapa bangsa Palestina sampai hari ini masih belum merdeka? Tidakkah Allah tahu? Allah tahu. Apakah Allah buta? Oh jangan. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Semuanya ada dalam pengawasan Allah. Terus kenapa Allah enggak turun tangan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Allah turun tangan, mudah bagi Allah menyelesaikan persoalan Palestina. Karena bumi saja ada dalam genggaman Allah. Bumi ada di dalam tangan Allah, apalagi cuma Israel. Tapi kenapa Allah biarkan? Tentu ada hikmahnya. Pertama,
Allah memberi kesempatan lebih lama, lebih banyak kepada penduduk Gaza, kepada umat Islam di sana untuk mendapatkan karunia syahid. Dan kematian terbaik adalah mati syahid. Tidak sakit dan langsung masuk surga. Bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Tidak ada azab kubur untuknya, tidak ada hisab di hari kiamat. Kecuali kalau punya hutang. Itu aja masalah satu. Selama tidak punya hutang, maka syuhada meninggal di medan perang, begitu dia meninggal langsung masuk surga, tidak merasakan azab kubur, tidak dihisab di hari kiamat, tidak merasakan sakitnya mati, dan bisa memberi syafaat 70 keluarga. Itu diceritakan dalam banyak hadis. Maka orang Palestina paham itu. Maka di saat sedih mereka gembira. Antara sedih ketika kehilangan, tapi gembira membayangkan pahala dan keutamaan mati syahid jika meninggal. Tapi jika masih hidup, ada yang masih hidup, tapi lihat yang masih hidup pun tidak menyerah. Buntung kakinya, mereka tetap melawan. Cacat tubuhnya, mereka tetap berjuang, bertahan. Kenapa? Bagi yang meninggal dapat karunia mati syahid, bagi yang masih hidup dapat pahala jihad, dapat pahala sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pahala sabar itu luar biasa. Bisa mengalahkan pahala salat malam, mengalahkan pahala puasa sunnah, mengalahkan pahala kebaikan yang lain. Apa itu? Pahala sabar. Di sisi bangsa Palestina dalam bab ini mereka justru beruntung. Tapi ada hal yang kedua barangkali, kenapa Allah masih biarkan? Kenapa Allah belum bertindak? Kenapa Allah tidak turun tangan? Yang kedua adalah Allah ingin melihat selain dari Palestina, apa reaksi mereka ketika tahu saudaranya teraniaya. Siapa yang peduli? Siapa yang marah? Siapa yang mendoakan? Siapa yang membantu? Allah ingin lihat. Kalau kita enggak peduli, kalau kita enggak bantu, Allah akan bantu. Kalau kita enggak bantu, yang lain akan bantu. Tapi Allah ingin lihat, ingin memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan bagian dari pahala jihad. Kenapa? Karena jihad itu dua. Jihad dengan harta, dengan jiwa. Kalau dengan jiwa, saudara kita di Palestina sudah mengalaminya. Kita kan tidak. Maka kita punya peluang kedua, jihad dengan harta. Allah ingin lihat siapa yang membantu. Bukan persoalan besar kecilnya, banyak sedikitnya, tapi siapa yang membantu. 1.000 atau 2.000 itu persoalan teknis. Tapi ada nggak tergerak hati kita untuk membantu? Karena kalau kita membantu, man gaza, menjahaza ghazian, maka dia gaza. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membiayai orang yang berjuang dan berjihad, maka dia dapat pahala jihad. Di garda terdepan bangsa Palestina, itu siapa? Maka mereka dapat pahala jihad. Siapa yang membantu, dapat pahala yang sama. Menjahaza ghazian, maka dia gaza. Siapa yang membantu persiapan, perbekalan orang yang berjihad, maka dia dapat pahala jihad. Allah ingin lihat itu. Maka pastikan Bapak Ibu Allah muliakan, jika ada peluang untuk berbagi, untuk peduli, jangan sampai enggak ikut. Ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita. Walaupun uangnya dari kita juga, kumpulkan, kumpul. Nih ayah ikut menyumbang untuk Palestina 100.000. Ibu berapa? 10.000. Anak satu, anak kedua. Pastikan semuanya, walaupun uangnya dari kita juga. Lalu muncul judulnya, ini donasi kami sekeluarga. Kenapa ada bahasa donasi kami sekeluarga? Karena kita merindukan masuk surganya sekeluarga. Bukan kita saja, tapi istri kita juga ikut, anak-anak kita juga ikut. Kemudian ada beberapa syubhat yang mesti kita selesaikan. Pertama, bunuh diri. Berarti mereka bunuh diri dong Ustaz. Sudah jelas enggak seimbang, sudah jelas enggak sepadan,
nekat juga, lalu mati, kan mati konyol namanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama, dalam aturan internasional itu tertulis dengan tegas bahwa bangsa yang terjajah dibenarkan melakukan segala cara ya, untuk melepaskan dirinya dari penjajahan. Segala cara. Jadi yang dilakukan oleh Hamas itu cara dia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Itu bukan konflik, bukan perang. Itu apa? Mengusir penjajahan. Bangsa Israel itu sejak kapan dia berada di Palestina? Sejak 1948. Jadi sebelum 1948 itu Palestina itu mayoritasnya itu negara Palestina itu milik bangsa Palestina. Sejak 1948 bangsa Israel tinggal di situ, awal-awalnya menumpang, awal-awalnya menetap, lalu mulai kuat-kuat dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, mulai mereka rampas satu persatu desa-desanya. Sekarang hampir semua negara Palestina dikuasai Israel kecuali Gaza dan tepi barat. Jadi mereka bukan berperang, bangsa Palestina mengusir penjajah. Sampai kapan? Sampai penjajah pergi. Jadi kalau Hamas menyerang Israel bukan menyerang duluan namanya. Itu upaya dari bangsa terjajah untuk mengusir penjajahan. Sebelumnya sudah berkali-kali Israel menyerang Masjid Al-Aqsa, menyerang Masjid Ibrahim, merudal rumah-rumah warga, menggusur perkebunan bangsa Palestina. Sesekali mereka membalas menyerang. Tapi fokus orang, kenapa Hamas memulai duluan? Bukan, Hamas bukan memulai duluan, tapi bereaksi karena sudah nggak tertahan lagi kezaliman dari bangsa Israel. Kita kan dulu juga begitu. Ketika umat Islam di Indonesia menyerang Belanda, sama juga reaksi orang. Para pahlawan dibilang teroris, dibilang ekstremis, dibilang fundamentalis. Tapi untung saja para pahlawan kita itu tetap bertahan. Sehingga akhirnya, ujung-ujungnya penjajah akhirnya mengalah dan pergi. Peristiwa Bandung Lautan Api, Bapak Ibu, kita masih ingat ada seorang mujahid atau pejuang kemerdekaan namanya Muhammad Toha. Saya di waktu SD itu di antara peristiwa sejarah yang mengagumkan. Muhammad Toha ini ketika peristiwa Bandung Lautan Api, dia pergi ke gudang Belanda penuh dengan perbekalan persenjataan, membawa bom. Dia tugasnya apa? Ngebom gudang Belanda. Bisa dipastikan bersama hancurnya gudang persenjataan Belanda, Muhammad Toha juga akan mati. Apakah itu dinamakan bunuh diri? Oh tidak. Bunuh diri itu orang yang bunuh dirinya karena putus asa, tak tahan dengan penderitaan. Kalau ini enggak, dia mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsanya. Sejak zaman dulu juga berlaku. Ketika penaklukan Khaybar, benteng Khaybar itu kan bukan Khaybar, benteng Babilonia. Ketika menaklukkan benteng di Turki itu kan benteng sangat kuat, dikepung berhari-hari, berbulan-bulan, nggak tebus. Kenapa? Di dalamnya terkunci dan bentengnya sangat kuat. Butuh relawan untuk masuk ke dalam, membuka kunci di dalam. Maka dengan ketapel raksasa dilemparkanlah beberapa pejuang ke dalam. Bisa dipastikan yang masuk ke dalam itu akhirnya mati. Tapi ada peluang dia berhasil membuka pintu gerbang, dan dilakukan. Mereka mati luka-luka, tapi pintu gerbang bisa dibuka dan bisa diserbu. Akhirnya takhluklah Bizantium Timur. Jadi itu bukan bunuh diri. Yang bunuh diri itu orang putus asa atas kemiskinan, kecewa atas kegagalan, lalu dia bunuh dirinya karena nggak tahan. Ini enggak, dia korbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsanya. Di zaman Nabi juga begitu. Ketika berhadapan dengan pasukan musuh, apa kata Nabi? Siapa yang rindu surga, maju. Maju. Dan sudah dipastikan yang maju itu, karena dia memobrak musuh, dia akan mati. Tapi itu bukan bunuh diri. Itu namanya syahid, mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsanya. Kenapa enggak hijrah? Ya tadi sudah kita jawab. Kalau mereka pergi dan hijrah, berarti membuka ruang seluas-luasnya bagi bangsa Israel untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Apa itu Masjid Al-Aqsa? Kiblat pertama umat Islam.
Yang kita sayangkan ada saudara kita Muslim agamanya, alih-alih mengecam Israel, mereka justru mengecam saudara sendiri. Hamas itu Syiah. Kok Syiah? Karena dia dibantu oleh Iran. Masa gara-gara dibantu oleh Iran lalu dia dituduh Syiah? Kalau dibantu oleh Cina berarti dia komunis dong. Ini cara berpikir bagaimana? Sudahlah nggak bantu, ada orang lain bantu, lalu dituding Hamas Syiah. Biarkan. Terus kalau Syiah kita biarkan. Miris kita mendengar hal ini. Kalau tidak bisa membantu dengan doa, nggak bisa bantu dengan harta, minimal diam. Jangan melemahkan perjuangan umat Islam. Lalu ada mengatakan begini, ngapain jauh-jauh bantu Palestina? Kita aja banyak masalah. Di sini juga banyak orang miskin. Di negeri kita juga banyak problem. Ngapain jauh-jauh ke sana? Jamaah yang Allah muliakan, jika kita baru membantu saudara kita tatkala masalah kita sudah selesai, sampai mati pun kita tak akan pernah bantu saudara. Kayu dulu baru bantu orang miskin. Sampai kapan pun kita nggak bisa bantu orang. Tapi Muslim itu apa? Di saat dia lapar, dia bantu saudaranya yang juga lapar. Di saat dia punya masalah, dia tolong bangsa lain yang juga ada masalah. Itulah yang namanya isar. Apa arti isar? Mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang dia juga butuh. Jadi jangan tunggu selesai dulu masalah kita, selesai masalah umat Islam di Indonesia, selesai masalah di negeri ini, baru kita bantu Palestina, baru kita bantu Suriah. Kalau itu prinsip kita, sampai kapanpun kita tak akan pernah bisa membantu saudara kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selesaikah persoalan Palestina? Enggak. Sampai terwujud apa yang dinyatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis nubuatnya, tidak akan terjadi kiamat sampai nanti terjadi umat Islam berperang melawan bangsa Yahudi, dan Yahudi akan lari ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, bersembunyi di balik pohon. Dan apa kata Rasulullah? Pohon akan bicara, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Batu akan bicara, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Kalau itu sudah terjadi, maka berarti kiamat sudah dekat. Apa maksudnya? Insya Allah umat Islam akan berjaya seperti hadis Nabi, dan kita wajib imani, karena itu tanda-tanda kiamat akan datang. Kalau itu belum terjadi, berarti kiamat masih jauh. Pesan saja adalah jamaah yang Allah muliakan, lihatlah apa yang terjadi di Palestina melalui Facebook, melalui Instagram, melalui media-media. Orang yang punya hati pasti akan sedih melihat bagaimana banyak bayi-bayi tertimpa reruntuhan, anak-anak terputus-putus anggota tubuhnya, orang tua dan segala macam, menangis kehilangan anak dan segala macam. Kalau kita tak tersentuh, kalau kita justru menyalahkan mereka, kalau kita tak tersentuh untuk membantu mereka, justru menuding mereka, sungguh besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Muslim itu mesti peduli. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan nasib saudaranya sesama Muslim, maka dia tidak termasuk orang Islam. Setidaknya doakanlah mereka dalam solat-solat kita, dan kalau ada ke lapangan bantu mereka, dan niatkan, ya Allah, kami tidak bisa berjihad seperti mereka, tapi dengan bantuan kami ini, ya Allah, beri kami pahala jihad. Sebenarnya jemaah, kalau peristiwa itu terjadi di negeri kita, entah apa pula, bagaimana pula rasanya, saya tidak bisa bayangkan. Saya punya anak 7. Mungkin saya tidak akan sekuat mereka membayangkan anak tercerai karena serangan, terbunuh karena serangan. Kita tidak bisa bayangkan, mereka sungguh kuat, mereka sungguh tegar. Maka tidakkah sekedar membantu? Toh kalau kita kasih sebagian harta kita, kita juga nggak bakal mati. Saya sampaikan ke anak-anak di Aisalah, jajan kalian seminggu, kalian sumbangkan untuk bangsa Palestina, kalian nggak bakal mati. Lalu mereka berlomba-lomba, ada jajan sebulannya, jajan seminggunya. Bahkan ada sebagian dari anak-anak itu yang
menyerahkan antingnya, cincinnya untuk berjuang bangsa Palestina. Bukan perkara uang, tapi perkara kepedulian. Apa yang terjadi di Palestina bukan perperangan, bukan konflik. Yang terjadi adalah penjajahan, dan bangsa Palestina sedang berjuang dengan segala cara yang mereka bisa untuk mengusir penjajah. Dan undang-undang kita menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Semoga kita terdorong untuk membantu saudara kita di Palestina, tersentuh dengan penderitaan mereka di sana, tapi sebenarnya mereka dapat anugerah mati syahid, mereka dapat pahala jihad. Ayo kita sertai mereka dalam pahala dengan cara mendoakan mereka dan membantu mereka. Kalau kita enggak peduli, Allah akan cari orang lain yang peduli. Kalau enggak juga peduli, kalau Allah turun tangan, mudah bagi Allah menyelesaikan persoalan kecil itu. Tapi Allah hanya memberi kita kesempatan lebih lama, lebih banyak untuk mendapatkan pahala jihad langsung seperti bangsa Palestina, atau tak langsung dengan cara membantu mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.